Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman. Yuk sama-sama yuk join bareng kita. Kita mau fokus pujian dan penyembahan bagi Tuhan kita. Fokuskan dirimu hanya untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama yuk kita tepuk tangan. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rinduku. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, 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 ku damba hatimu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar
sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, 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 ku damba hatimu. Oh, oh, inilah rinduku, oh, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Biar musik menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita menyatakan dengan sepenuh hati, katakan hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, oh, oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami untuk berdiam dekat hatimu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami, ajarku berdiam dekat di hatimu. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Kau tidak pernah absen atas hidup kami ya Tuhan. Kau selalu ada. Kau yang memegang setiap tangan kami. Untuk itu kami mau mendekatkan diri lebih lagi ke hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami tidak seorang diri. Kami punya sahabat yang terbaik. Kau yang selalu menguatkan setiap kami, memberikan setiap kami untuk melangkah maju, untuk melangkah terus ya Tuhan. Walaupun kondisi saat ini tidak menentu, tapi Kau Tuhan Allah yang terbaik bagi setiap kami. Yuk sama-sama kita mau sembah Tuhan. Kita mau dekatkan diri kita buat Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu senangkan-Mu. Ku mau berdiam di dalam hadirat-Mu. Yesus yang terbaik. Sama-sama mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Bawa doa-doamu, pengagunganmu di hadirat. Kau telah buktikan cinta-Mu atas setiap kami. Kami ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kau selalu menyertai kami, Kau menjaga kehidupan kami. Kau yang setia, Kau yang mulia. Haleluya.
bersertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama angkat tangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Semuanya kami lalui bersama dengan Kau. Ku tidak takut, Yesus, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Satu hal yang mesti teman-teman tahu, ketika Tuhan memegang tangan setiap kita, itu tandanya engkau tidak sendiri, teman-teman gak sendiri. Kita punya Tuhan untuk kita bisa curhat, untuk kita bisa minta pertolongan. Yang sejati hanya dari Tuhan. Mari dengan itu kita mau sungguh-sungguh yuk, kita mau fokuskan diri kita buat Tuhan, hanya buat Tuhan seorang. Karena Dialah sumber jawaban, Dialah sumber segalanya. Oh syarallah ya ranaramo, syaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba, syaralaba ya ralabo, syaralaba ya ralaba. Haleluya. Ku yakin Tuhan, Kau memegang tanganku, Yesus.
memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Hanya Kau Tuhan, ku menang atas segalanya, karena ku punya Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas seluruh bumi. Semesta ini punyamu Tuhan. Haleluya. Oh, kasih-Mu terbesar, kasih-Mu termulia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see your light in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I was lost, but now I am found.
I'll see the sun that say a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace. I'll see the sound and say a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I can see you, Lord. Oh, I can see you now. Oh, I can see your light in your eyes, laying yourself down, raising up the broken. I can see you now. Oh, I can see you now. Oh, I can see your light in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Thank you, Lord. Thank you. Teman-teman, kita semua bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa berkumpul, beribadah online bersama-sama saat ini. Kami percaya semua itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Damailah Indonesiaku. Tuhan berkati pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan lancarkan juga program vaksinasi yang sedang berjalan dan juga kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi guna mengantisipasi dampak lebih jauh dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tenaga medis yang berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga berikanlah mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan, penghiburan dan sukacita daripadamu ya Tuhan. Sehingga mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik dan mereka dijauhkan dari sakit penyakit dan malapetaka yang ada. Demikian juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin lagi terkena Tuhan pandemi COVID-19 dan juga mungkin mereka lagi sakit oleh penyakit yang lain. Kami berdoa untuk kesembuhan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilu-bilu Tuhan Yesus segala penyakit dapat disembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus pakai saksi-saksi Pentakosta ketiga yang ada ya Tuhan. Sinode Gereja Bethel Indonesia, Church of God, Oral Roberts University, dan World Evangelical Alliance ya Tuhan. Berdoa Tuhan, biarlah lewat saksi-saksi Pentakosta ketiga ini, api Pentakosta ketiga itu boleh menyebar ya Tuhan. Dan di akhir zaman nanti ya Tuhan, amanat agung boleh dapat diselesaikan ya Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk generasi anak-anak mudamu Tuhan, generasi Yeremia. Biar bangkit ya Tuhan, anak-anak muda yang mengasihi Engkau dengan sepenuh hati mereka. Mereka begitu on fire melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan pakai kehidupan mereka untuk menjadi teladan yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan agar kiranya setiap pemimpin gereja kami, Tuhan berkati. Kami mulai berdoa untuk Om Kiki Tuhan sebagai Kepala Rayon, Konatan sebagai Ketua PPA, dan seluruh Ketua Youth dan Junior Church di Rayon 1D. Biarlah mereka semua semakin on fire melayani Tuhan, dan mereka juga semakin rindu lagi Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau dan generasi ini.
Kami percaya Tuhan Yesus, kami sudah menerima yang terbaik dari apa yang kami doakan. Mari yang sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Senang sekali kalau saya bisa bertemu dengan saudara sekalian walaupun hanya melalui tayangan online. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari sama-sama kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur hari ini Engkau pertemukan kami kembali Tuhan dalam ibadah hari ini dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Kami percaya hari ini Tuhan akan berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan dan pesan Tuhan yang berbicara sendiri ke dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap kami semua. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan mengangkat sebuah tema firman Tuhan yang saya beri judul perspektif. Bagaimana kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Saya akan mulai dengan ini. Setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dan lahir baru, ya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sudah tentunya kita semua harus menghasilkan buah-buah roh. Apakah saudara ingat kita punya buah-buah roh dalam hidup kita? Di dalam Alkitab dikatakan ada 9 buah roh yang harus kita miliki dalam hidup kita. Saya bacakan ya. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sekali lagi, orang-orang Kristen harus memiliki 9 buah roh ini. Saya berpikir 9 buah roh ini memang jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi untuk memiliki 1 buah roh dan seperti master ya, seperti memiliki yang menjadi yang sempurna, itu tidak gampang saudara ya. Tapi ini hanya sedikit 9 buah roh, dan saya percaya kalau dengan kita punya kemauan, dengan tuntunan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, pasti kita akan dibentuk untuk memiliki ke-9 buah roh ini. Yang percaya katakan amin. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, bolehkah saudara sekarang menyebutkan ya 3 buah roh yang mungkin saudara sudah miliki dalam hidup saudara? 3 saja, coba. Yang punya pena atau mungkin saudara bisa berpikir, apa ya buah roh yang sudah saya punya dalam hidup saya? Lalu yang kedua, tolong sebutkan 3 buah roh yang kira-kira saudara rindu untuk mengembangkannya, saudara rindu untuk memilikinya, dan saudara rindu untuk menumbuhkannya lebih lagi di dalam hidup saudara. Wow, ini menarik sekali karena Tuhan mau setiap kita ini memiliki buah-buah roh. Nah, hari ini kita akan cek apakah kita sudah punya buah-buah roh tersebut dalam hidup kita. Ya. Mari kita perhatikan tadi tentang buah-buah roh. Sudah ada 9, dimulai dengan kasih, sukacita. Kita perhatikan yang pertama, di dalam buah roh tersebut dikatakan apa? Kasih. Dari 9 buah roh yang ada, yang pertama adalah kasih. Lalu saya bacakan lagi ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Firman Tuhan berkata, yang terbesar adalah kasih. Ya. Tadi dalam buah roh, yang pertama adalah kasih. Dalam 1 Korintus dikatakan yang terbesar adalah kasih. Nah, ingredients dari pelayanan Tuhan adalah tentang kasih. Saya lanjutkan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 39. Saudara pasti sering mendengar ayat ini, tapi saya membacakannya untuk saudara. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu,
dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ada 2 poin dalam ayat ini dikatakan. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan saya percaya kita semua orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin, saudara. Yang kedua, dikatakan yang gak kalah pentingnya dari hukum yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Ada embel-embel belakangnya, seperti dirimu sendiri. Mari garis bawahi, seperti dirimu sendiri. Ini maksudnya apa sih, pastor? Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ini apa artinya? Seperti kamu menjaga hatimu. Wow. Mengasihi seperti dirimu sendiri berarti seperti kita semua menjaga perasaan kita. Hari ini kita belajar tentang perspektif, bagaimana cara kita memandang situasi dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan dengan pemikiran kita, bukan dengan dari apa yang kita lihat, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Perspektif adalah belajar memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Belajar bagaimana cara kita bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Wow, ini mungkin gak mudah, saudara, tapi saya percaya kita pasti bisa. Amin. Ya, ada sebuah quotes yang sangat menarik sekali. Saya gak tahu siapa yang menulis quotes ini, tapi demikian bunyinya. You never really know a person until you understand from their point of view. Kita gak akan pernah mengerti tentang seseorang sampai satu ketika kita mengerti ketika melihat dari sudut pandang mereka. Coba kita perhatikan sifat-sifat manusia yang kita miliki. Mudah menghakimi, betul? Mudah menuding, betul? Dan juga gampang sekali terpengaruh. Saya baru dapat berita beberapa bulan yang lalu, ya, bahwa Indonesia, ya, Netizen Plus 62 ini mendapat sebuah gelar, yaitu netizen yang paling menyeramkan, saudara, ya. Saya nggak tahu kenapa, karena mungkin orang Indonesia kalau komen mungkin pedes-pedes, ya. Ngelihat suatu berita nggak tahu dari mana asalnya, langsung aja nuding, langsung aja menghakimi, dan gampang sekali terpengaruh. Atau mungkin dari sisi yang lain, pernah nggak saudara dengar ini? Lu sih nggak pernah tahu yang gue alamin. Atau lu nggak pernah tahu apa yang gue lewatin. Emang lu pernah nanya gue? Lu selalu pakai pikiran sendiri. Ini di sisi yang berbeda loh, saudara, ya. Nah, sebelum saya lebih lanjut, mari saya mengajak saudara untuk menyaksikan sebuah video klip yang sangat menarik, dan saya percaya ini bisa menjadi pembelajaran dari setiap kita. Bagaimana cara kita bisa melihat sudut pandang dari sisi orang lain. Mari sama-sama kita saksikan. Кто? Vanessa? Jsem Vanessa? Zíde tohle. Kdo? Shkollant. Edhe mos e përsërit më. Qetësi. Hyr! Prap me vones. Shkon ta.
Iya. Puji Tuhan, apa yang saudara dapatkan dari video tadi, saudara? Yang saya dapatkan adalah, saudara perhatikan dari ceritanya, ada seorang guru ya yang ketika melihat salah satu muridnya datang ke kelas, selalu telat, setiap saat telat. Dan guru itu memukul tangan anak tersebut, menghukum karena apa? Karena telat. Dan saya rasa teman-teman di sekolahnya juga melihat, aduh, ini anak telat lagi. Setiap hari telat. Dan gurunya pun juga melihat setiap hari telat. Ini memang pantas dihukum. Tanpa nanya dulu, apa sih yang terjadi pada anak ini? Tanpa nanya dulu, kenapa anak ini sering terlambat datang ke sekolah? Sampai pada suatu ketika, saudara perhatikan dalam video klip tadi, guru tersebut sempat melihat bahwa anak ini setiap pagi menghantar orang tuanya yang lumpuh untuk pergi ke satu tempat. Saya nggak tahu itu tempat apa. Dan anak ini sangat berbakti sekali. Oleh karena itu dia bangun pagi, dia dorong kursi roda orang tuanya yang lumpuh tersebut untuk pergi ke satu tempat. Lalu dia baru pergi ke sekolah. Lalu ketika sampai di sekolah, saudara perhatikan bahwa gurunya tersadar. Dan gurunya menyerahkan penggarisnya. Kamu yang pukul saya, jangan saya yang pukul kamu. Karena gurunya sudah mengerti dan sudah tahu ternyata yang terjadi pada anak ini telat karena apa? Karena ada sesuatu dan lain hal, karena dia harus mengantar orang tuanya. You see, saudara perhatikan, guru ini sudah melihat dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari pikirannya, bukan dari apa yang teman-teman anak-anak di sekolahnya melihat, tapi guru ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kejadian sebenarnya anak ini telat karena dia punya alasan yang tepat. Guru ini melihat dari sudut pandang anak tersebut, dari sudut pandang yang berbeda. Inilah take away point yang kita bisa ambil dari video ini. Saya nggak tahu apa yang saudara dapat waktu saudara menyaksikan video ini, dan saya percaya saudara pasti diberkati dengan video ini. Anak-anak Tuhan, saya mau katakan hari ini, harus punya rasa empathy. Ya. Empathy itu apa sih? Empati ya. Ability to identify and understand another person's feeling. Jadi kemampuan untuk saudara bisa menganalisa dan bisa mengerti keadaan dari seseorang. Apa yang dialami oleh orang tersebut lawan bicara saudara orang lain. Ya.
Tadi dari awal kita sudah berbicara tentang buah-buah roh. Nah, ternyata buah-buah roh ini ya adalah sifat-sifat yang juga dimiliki dari empathy. Ya. Orang yang empathy memiliki namanya kasih, Saudara. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudahkah saudara memiliki rasa empati dalam hidup saudara? Mari belajar dari hidup Yesus. Saya mengajak saudara untuk belajar dari hidup Yesus yang tentunya kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab kita. Yesus memiliki rasa empati yang tinggi. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara untuk menuju ke tempat kejadian perkara yang pertama. Kalau saudara punya Alkitab, silakan buka Alkitab saudara di dalam kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 17. Saya mau meringkas cerita ini. Yesus menyembuhkan seorang wanita di hari Sabat. Saudara tahu bahwa di hari Sabat sepertinya orang-orang tidak boleh melakukan segala sesuatu. Di hari Sabat sepertinya orang-orang harus berdiam. Tapi pada satu ketika, Yesus dihadapkan dengan satu peristiwa. Ada seorang wanita yang 18 tahun dirasuki oleh roh jahat, sakit punggung, tidak bisa berdiri tegak. Saya bayangkan, sakit punggung tidak bisa berdiri tegak. Saudara bayangkan membongkok saudara selama 18 tahun. Itu sangat gak enak sekali. Gak bisa berdiri tegak. Tapi dalam tempat kejadian perkara ini, saya mau katakan pada saudara ada 3 karakter. Yang pertama, orang Farisi. Yang kedua, wanita yang mengalami sakit 18 tahun. Lalu ada Tuhan Yesus yang di sana, ya. Nah, yang pertama, mari kita lihat dari sudut pandang orang Farisi. Orang Farisi selalu menentang Yesus, ya. Selalu ikuti aturan-aturan yang menurut mereka adalah ikuti aturan dari hukum Taurat, ya. Dan pada saat itu orang Farisi ini berkata bahwa Yesus tidak boleh menyembuhkan di hari Sabat, ya. Dan apapun yang terjadi, pokoknya tidak boleh melakukan kesembuhan di hari Sabat. Tapi dari sudut pandang wanita, sudah 18 tahun, namanya 18 tahun sakit. Ada kesempatan untuk disembuhkan. Masa sih nggak mau, saudara? Pasti pengen sembuh. Sudah 18 tahun sakit. Dan wanita ini pasti berkata kepada orang Farisi, tega banget sih. Masa aku nggak boleh sembuh 18 tahun? Mungkin orang Farisi berkata lagi, nggak boleh, no, nggak boleh. Ya. Terus, gimana kalau ini terjadi sama kalian? Ini imajinasi saya ya. Jadi wanita ini berkata kepada orang Farisi, gimana kalau ini terjadi sama saudara kalian, anggota keluarga kalian mengalami sakit punggung 18 tahun. Hayo gimana? Ya. Orang Farisi bersikeras, nggak boleh. Tapi Yesus, perhatikan, Yesus ini memiliki rasa empati yang tinggi. Dan Yesus memandang dari perspektif sudut pandang yang berbeda. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang, menyembuhkan setiap orang, memberikan kebahagiaan, damai, sejahtera, sukacita bagi setiap orang. Yesus gak mau melihat wanita ini mengalami penderitaan sudah 18 tahun dan dia tahu bahwa dia bisa melakukan mukjizat, terus Yesus harus diam. Enggak, saudara. Karena empati yang tinggi, belas kasihan yang tinggi, Yesus berinisiatif untuk menyembuhkan wanita ini. Kenapa harus besok sih kalau sekarang bisa sembuh? Ya. Itu sudut pandang Yesus melihat wanita ini harus ditolong. Yesus nggak menghakimi wanita ini dan berkata, hei kamu sudah kerasukan roh setan, dasar kamu main tenung, pasti kamu main sihir, makanya jangan main-main yang nakal-nakal, ya dirasuki setan dan akhirnya tuh kena hukuman. Enggak, saudara. Yesus melihat wanita ini, Yesus langsung kasihan dan langsung rindu untuk menyembuhkan. Ya. Bisa jadi ya perspektif Tuhan Yesus juga terhadap orang Farisi. Hei orang Farisi, munafik banget sih. Ya. Padahal kamu mengeluarkan juga binatang dan hewan ternakmu.
untuk kamu kasih makan walaupun di hari Sabat. Gak mungkin hewan-hewanmu gak kamu kasih makan rumput-rumput di luar sana gitu loh. Ya, nah saudara, ini tempat kejadian pertama. Lihat, Yesus melihat sudut pandang yang berbeda dari yang dilihat oleh orang Farisi. Nah, kita juga harus memiliki sudut pandang seperti Yesus. Kalau melihat orang-orang yang perlu ditolong, tolonglah saudara. Ya, jangan dihakimi, ya, jangan dituding. Tapi dengan belas kasihan seperti Tuhan Yesus, biarlah itu dalam setiap kita berani berkata bahwa ya orang ini memang kita harus tolong. Kita dengerin dulu yuk. Kita jangan hakimi, kita jangan tuding. Apa yang terjadi pada orang ini, kita dengerin dulu. Nah, saya tekankan lagi, kita sekarang lari ke tempat kejadian perkara yang kedua. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 3-11. Saudara juga tahu pasti cerita ini. Dikatakan demikian, Yesus mengampuni seorang perempuan ketika kedapatan berzina. Ada 3 karakter lagi. Yang pertama, orang Farisi. Wanita yang berzina. Yang ketiga, gak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Farisi ini melihat wanita ini. Terciduk, ya, tertangkap basah karena berzina. Lalu apa yang terjadi? Kalau dia berzina, menurut hukum, kita harus merajam dia sampai mati. Lempar pakai batu. Pelacur, murahan, perempuan hina. Mulai penghakiman keluar. Ya. Tapi saudara perhatikan, dari sisi wanita, ini dalam imajinasi saya, mungkin wanita ini berpikir begini. Emang kalian tahu kenapa saya bisa jadi seperti ini? Emang kalian pernah tahu apa yang sudah saya alami dalam hidup saya? Emang ada yang peduli sama hidup saya? Kenapa sih? Kamu cuma bisa nyalain orang aja, nyalain aku aja. Kenapa? Gimana ya? Kalau ini, hal yang terjadi hari ini, itu terjadi sama adik kalian, sama kakak kalian, sama saudara kalian. Ketika wanita ini mungkin berbicara dengan orang Farisi ya, ini dalam imajinasi saya. Tapi luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, wow. Kembali saya katakan, Yesus punya empati yang tinggi, memiliki belas kasihan yang luar biasa. Dia tahu, Tuhan melihat bahwa perempuan ini gak melawan, tapi menyerah, saudara. Ya. Dan Yesus tahu perempuan ini salah, yes, ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa diampuni atau tidak bisa berubah. Memang ada sih yang gak pernah buat dosa dalam hidup. Memang ada sih yang gak pernah buat kesalahan. Dan perkataan ini Yesus lemparkan kepada orang Farisi yang memandang, yang mengeluarkan perkataan bahwa wanita ini harus mati karena wanita ini sudah berbuat kesalahan. You see, again, perspektif dari Tuhan Yesus. Walaupun wanita ini sudah bersalah, walaupun wanita ini memang secara hukum mungkin layak untuk dihukum, tapi Tuhan tidak menghukum. Karena Tuhan tahu, setiap yang terjadi dalam hidup, everything happens for a reason. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada wanita ini untuk berubah. Dan Tuhan meyakinkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Setiap orang punya kesempatan untuk diampuni. Dan singkat cerita, saudara tahu, karena Yesus memiliki perspektif yang berbeda dengan orang Farisi. Ya, kalau orang Farisi menghukum, menuding, menghakimi, tapi Yesus punya belas kasihan. Dia mau menyembuhkan, dia mau memulihkan, dan dia mau menolong setiap orang yang butuh pertolongan. Dan itu Tuhan sudah lakukan. Saudara, hari ini milikilah rasa empati. Belajarlah seperti Yesus yang mau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang dari yang lawan bicara, sudut pandang dari setiap orang yang mungkin merasakan mungkin sesuatu yang gak enak di dalam hidupnya, saudara ya, ataupun apapun lah orang bersalah dalam hidupnya, dan mungkin mereka butuh kita untuk kita mendengarkan keluh kesahnya, mereka mendengarkan agar kita bisa mendengarkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ketika kita mengerti apa yang terjadi, dan di situ kita akan bisa bersama-sama untuk menolong dengan memberikan solusi yang terbaik yang kita tahu pasti hikmatnya datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita bisa pelajari, saudara, dari Yesus? Ada 3 poin hari ini. Yang terakhir saya katakan, Yesus melihat
dari perspektif atau sudut pandang yang benar dan membaca situasi dengan benar. Yang kedua, Yesus punya namanya belas kasihan, sekali lagi. Empati, yang ini juga harus kita miliki ya dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Yesus selalu menempatkan dirinya di posisi orang lain. Saya mengatakan istilah seperti ini. Andai kata kalau aku ada di posisi perempuan yang sudah kerasukan jahat, roh jahat, lalu menderita sakit punggung 18 tahun, aku pasti nggak tahan. Andai kata aku adalah di posisi wanita berzina itu, pasti aku akan ketakutan dan pasti aku tahu aku akan mati dan pasti hidupku akan selesai sampai di situ. Tapi karena Yesus menempatkan dirinya di posisi orang lain, dan makanya Yesus memiliki belas kasihan ini, dan dia tahu, dia mengerti, dia memberikan grace, anugerah, dia memberikan pengampunan, dia memberikan belas kasihan. Yang pasti seperti kita katakan dari awal tadi, kita pelajari bahwa ingredients dari pelayanan Yesus, pelayanan adalah tentang kasih. Ya, buah-buah roh yang paling pertama adalah kasih. Hukum yang diberikan pada setiap kita adalah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. 2 ayat terakhir, saya rindu membacakan untuk setiap saudara. Buka Alkitab saudara dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 2 sampai ke 4. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perhatikan ini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Setiap orang, setiap kita jangan hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri, tapi belajar untuk memperhatikan dari sudut pandang lawan bicara kita, dari orang yang kita hadapi. Lalu ayat satu lagi, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 12. Dalam judulnya dikatakan kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Cari damai, saudara ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus ini, biarlah kita seia sekata seperasaan, mengerti satu dengan yang lain, belajar menempatkan diri kita di posisi orang lain, ya, agar damai sejahtera itu terjadi, ya, dalam setiap hidup kita, menjauhkan dari segala kejahatan, permusuhan dan perselisihan. Kalau kita bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain, saya pastikan tidak gampang untuk menuding, menghakimi, bahkan menghukum sekalipun. Haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita belajar untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif yang benar. Dan kita percaya hasilnya akan mendatangkan sesuatu yang positif. See things with the right perspective, so the outcome will be positive. Saya percaya hari ini kita sudah belajar satu hal yang mungkin kita sudah sering dengar. Tapi milikilah empati. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus memiliki rasa empati yang besar dalam hidupnya. Karena dia adalah kasih dan dia adalah sumber kasih. Mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Mari angkat tangan sama-sama saudara, kita satukan hati dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami tahu Engkau adalah kasih. Engkau adalah sumber kasih. God is love. Kami minta hari ini kasih Kristus turun atas setiap kehidupan kami. Kami tahu kami sudah mengasihi Tuhan Allah kami dengan segenap hati kami. Tapi kami gak mau lupa untuk mengasihi sesama kami membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa hari ini secara spesifik. Biarlah kami memiliki rasa empati ya Tuhan. Belas kasihan yang seperti Engkau miliki dalam hidup-Mu Tuhan. Engkau impartasikan kepada setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, ajari kami untuk memiliki dan menggunakan sudut pandang yang benar dalam menyelesaikan segala hal, bahkan dalam menghadapi orang-orang yang Tuhan yang butuh pertolongan Bapa. Kami mau belajar untuk gak menghakimi, gak menuding Bapa, gak menuduh sebelum kami mengerti dan tahu apa yang terjadi kepada teman-teman kami, apa yang terjadi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan ini Bapa. Terima kasih meteraikan firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, biar firman ini boleh tinggal dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Dan setiap kami, orang-orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami sayang Engkau Tuhan Yesus. Pakai kami selalu untuk menjadi alat dan terang-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan, orang-orang mengenal Yesus Kristus melalui keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah dengar firman ini dan bersuka cita, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.